berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita speaking dulu ya, biar makin semangat. Yo, berdiri, coba berdiri. Yo, ikutin ibu ya. Yo, tutup buka, bertepuk tangan. Tutup buka, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Yuk, duduk kembali ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran mengenai topik 15, yaitu literasi membaca cerita bergambar. Nah, anak-anak, literasi membaca cerita bergambar itu adalah kemampuan untuk memahami informasi yang disampaikan melalui kombinasi teks dan gambar pada sebuah cerita. Nah, literasi ini sangat penting untuk anak-anak supaya anak-anak bisa meningkatkan imajinasi kalian dan memahami konsep baca, bahkan bisa mengembangkan keterampilan secara berpikir kritis. Itu sangat penting ya buat anak. Nah, ibu lanjut ya. Nah, di sini setelah memasuki konsep pertama, ada capaian pembelajaran. Ibu mengharapkan anak-anak pertama, anak-anak mampu menganalisis bacaan yang benar. Yang kedua, anak-anak mampu menyusun gambar puzzle, ya. Nah, di sini ada mulai dari diri. Mari lihat pada diri sendiri. Menurut pendapat anak-anak, apa jadinya jika kita tidak bisa membaca? Cung yang tahu. Ya Bu, Baik, Intan, coba. kita nggak akan pinter Bu. Oke. Bu, Apa lagi? kita tidak akan tahu apa-apa informasi Bu. Oke, hebat. Nah, pertanyaan kedua, apakah anak-anak suka menyusun gambar puzzle? Ya Bu. Ya Bu, suka. Jika iya, coba jelaskan kepada ibu apa tahapan menyusun gambar puzzle. Cung. Aku lagi Bu. Oke, boleh deh Intan. Apa? Jadi pertama-tama kita pisahkan dulu yang bagian tepi. Nanti kita pasangin yang bagian tepinya. Nah, nanti setelah itu baru kita pasangin sedikit demi sedikit. Terakhir kita periksa lagi, wah udah pas belum nih. Kalau ada yang belum pas, dirubah lagi sampai gambarnya menjadi pas. Oke, hebat. Siapa lagi yang mau menjawab? Ayo, ada lagi nggak? Ada? Saya Bu, Oke. gambarnya harus nyambung dari yang satu ke yang lain gitu. Bukan kalau nggak nyambung jadi pusing tuh. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah menjawab pertanyaan ibu. Berikan tepuk wow. Tepuk wow. W O W wow. Lanjut ya sama Bu Dewi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memulai aktivitas. Nah, di sini Ibu punya sebuah aktivitas permainan yang Ibu beri nama Aku Bercerita. Permainan, Ibu akan membacakan dulu tentang cerita kura-kura dan juga kelinci. Nah, suatu hari, seekor kelinci yang sombong mengejek kura-kura karena berjalannya sangat lambat. Kura-kura yang sabar menantangnya berlomba untuk membuktikan bahwa kecepatan bukan segalanya. Nah, ketika perlombaan dimulai, kelinci dengan cepat meninggalkan kura-kura jauh di belakangnya. Namun, karena kelinci merasa dirinya terlalu percaya diri, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dan akhirnya dia ketiduran. Nah, sementara itu kura-kura terus berjalan perlahan tanpa henti. Sehingga saat kelinci bangun, ia terkejut karena melihat
bahwa kura-kura akan sampai ke finish. Meskipun kelinci berlari sekuat tenaga untuk mengalahkan kura-kura, ternyata kelinci tidak berhasil, malah kura-kura yang berhasil mencapai garis finish terlebih dahulu. Nah, pesan moral dari cerita ini yaitu ketekunan dan kerja keras bisa mengalahkan kecepatan dan juga kesombongan, apalagi kelalaian. Nah, sekarang Ibu akan mulai ke dalam sebuah permainan. Nah, nanti di permainan ini kalian Ibu ingin siapa yang mau ke depan untuk menjawab pertanyaan yang ada di permainan ini. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke. Yang pertama kita mulai ya. Nih, apa alasan kelinci merasa yakin akan menang dalam lomba melawan kura-kura? Ada yang mau ke depan? Oke, boleh. Deinta. Coba yang mana jawabannya? Bu, karena kelinci merasa lebih cepat dari kura-kura. Oke, wah benar, tepuk tangan. Hebat. Coba selanjutnya, apa yang dilakukan kelinci saat sedang berlomba dengan kura-kura? Ada yang tahu? Coba, Devina. Yang mana? Jawabannya yang beristirahat karena merasa yakin menang, Bu. Oke, betul. Coba selanjutnya nih, bagaimana kura-kura bisa memenangkan lomba? Ada yang tahu dari cerita tadi? Ayo, saya boleh, ada Dini. Dengan berlari secepat mungkin dan tidak menyerah. Benar. Coba selanjutnya, apa yang dilakukan kura-kura setelah kelinci memutuskan untuk beristirahat? Boleh. Ayo, yang mana? Jawabannya ini, Bu. Berlari dengan tekun hingga garis finish. Nah, yang terakhir, apa pesan moral dari cerita kura-kura dan juga kelinci? Ada yang tahu? Ada yang mau lagi? Bu, saya lagi. Oh, ini yang belum katanya. Boleh deh, Bulan. Lupa. Iya, ke depan yang mana? Yang ini Ibu kesombongan tidak akan membawa kebaikan. Nah, permainannya sudah selesai ya anak-anak. Terima kasih karena sudah mau bermain dengan Ibu. Nah, anak-anak kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini kalian kan sudah tadi sudah permainan dari aktivitas. Itu tadi apa judulnya? Kura-kura dan kelinci. Nah, sekarang kita kembali ke refleksi. Saatnya kita berefleksi ke permainan tadi. Ibu akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, siapa yang tahu nih? Siapa tokoh yang ada pada permainan tadi? Aku, Yang Bu. bisa. Apa? Kura-kura dan kelinci, Bu. Oke, good job. Nah, pertanyaan kedua, di mana tempat cerita tadi tersebut? Yo, siapa yang tahu? Di mana? Yo, Cung. Ayo, ayo siapa yang tahu? Wah, tahu nggak tadi? Bukan, Bu. Oke, nah, pertanyaan yang ketiga, amanat apa yang kita dapat dari cerita kura-kura dan kelinci? Saya Bu. Oke, jadi Deinta Yang lagi. pertama, kita tidak boleh sombong. Yang kedua, kita harus tetap menyerah. Kita harus berusaha tidak boleh menyerah walaupun apapun yang terjadi, Bu. Oke, gitu. Nah, anak-anak, pesan moral dari cerita kura-kura dan kelinci yaitu dengan keyakinan dan kerja keras bisa mengalahkan kesombongan dan kelalaian. Nah, selanjutnya kita akan memasuki konsep pertama dari topik 15, yaitu literasi membaca cerita bergambar. Nah, sebelum
11, Bu. Oke, hebat. Ada yang lagi? Saya, Bu. Membaca itu adalah melihat tulisan dan mencoba mencari informasi dari tulisan tersebut, Bu. Oke, hebat. Nah, anak-anak, Ibu akan perjelas ya, membaca itu adalah proses untuk proses membaca yang dikembangkan dari memahami kata-kata, kalimat-kalimat untuk menganalisis membaca, dan kemampuan siswa yang dalam membaca itu bisa menjadikan peran penting dalam keberhasilan dalam membaca. Nah, Ibu akan bertanya lagi ya kepada kalian, apa artinya membaca untuk kecerdasan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, apa ada yang tahu? Membaca untuk kecerdasan artinya membaca untuk menambah pengetahuan kita supaya kita mampu untuk menyelesaikan masalah atau biar beradaptasi ketika kita masuk ke lingkungan tertentu, Bu. Oke, hebat. Ada yang mau menjawab lagi? Membaca untuk kecerdasan? Apa itu? Ada yang tahu? Dari ini? Oh, Detina. Membaca itu menambah kecerdasan, Bu. Jadi tambah pintar misalnya. Oke, good job. Kalian hebat ya. Nah, Ibu akan perjelas lagi ya. Membaca untuk kecerdasan. Kecerdasan itu kan kemampuan membaca dalam memahami kata-kata ya, gitu. Jadi bisa meningkatkan pemahaman, kemampuan, bahkan berpikir logis gitu ya. Apa itu kecerdasan gitu ya. Nah, kalau arti membaca untuk kecerdasan yaitu kemampuan membaca yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam membaca. Jadi membaca itu bisa meningkatkan kecerdasan. Nah, oke. Nah, Ibu akan lanjutkan kembali. Ada yang tahu manfaat membaca itu apa? Manfaatnya kita jadi tahu informasi dan kita jadi pintar, Bu. Oke, hebat. Nah, Ibu akan memberikan contoh video manfaat dari membaca. Yuk kita simak ya. Baik, Bu. Pengetahuan yang bisa menambah wawasan. Dengan membaca buku, seseorang bisa mengetahui apapun yang ada di dunia. Tak salah jika buku kerap disebut sebagai jendela dunia. Jadi, inilah 5 alasan mengapa kamu harus membaca lebih banyak. Nomor 1, menambah pengetahuan. Membaca buku ternyata bisa mengisi kepala kita dengan berbagai informasi baru yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan mungkin itu bisa berguna bagi kita nanti. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin siap kita menghadapi tantangan hidup sekarang dan di masa depan. Selain itu, ilmu adalah hal yang sangat berharga dan tidak pernah hilang walaupun kita kehilangan hal-hal lain di dunia ini, seperti harta benda dan lain-lainnya. Kisah-kisah dan ide-ide dalam buku yang senang kita baca terbukti bermanfaat dalam membuka pikiran kita untuk mengetahui dan memahami lebih banyak tentang dunia daripada sebelumnya. Nomor 2, membantu mengurangi stres. Tidak hanya menambah informasi tentang buku yang sedang kamu baca, membaca buku juga dianggap membantu mengurangi tingkat stres seseorang. Studi menunjukkan bahwa membaca buku dapat mengurangi stres hingga 68%. Tentu lebih unggul dibandingkan mengurangi tingkat stres dengan mendengarkan musik atau sekedar bermain game. Jangan membatasi diri kamu hanya pada satu jenis buku. Yang terpenting adalah kamu nyaman dengan apa yang kamu baca, sehingga kamu bisa benar-benar merasakan manfaatnya. Bahkan, banyak orang yang beranggapan bahwa membaca buku justru menyulitkan otak dan menyebabkan stres. Padahal, manfaat membaca buku adalah untuk mengurangi stres. Nomor 3, dapat menstimulasi mental. Manfaat membaca dapat menjadi stimulasi mental.
Otak adalah salah satu organ dalam tubuh yang sepertinya perlu olahraga agar tetap kuat dan sehat, sama seperti bagian tubuh lainnya. Membaca buku dapat membuat otak tetap aktif sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa buku dapat memberikan stimulasi mental, bahkan mencegah Alzheimer dan demensia. Meskipun penurunan daya ingat dan fungsi otak merupakan efek samping dari benua, kamu tidak nyaman untuk membaca. Nomor 4, meningkatkan daya ingat. Cara kamu membaca buku juga dapat meningkatkan daya ingat kamu. Saat membaca, otak tidak hanya menginterpretasikan kata-kata yang telah dibaca. Selama membaca, neurobiologi manusia memproses gambar dan bahasa yang muncul terutama saat membaca. Selain itu, bagian otak yang mengontrol penglihatan dan bahasa bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang kamu pahami dan ingat dengan lebih mudah. Bisa juga dikatakan bahwa membaca buku pasti dapat meningkatkan kualitas otak dengan cara mengingat berbagai hal yang dibaca. Misalnya, karakter, latar belakang, tujuan, cerita, dan elemen atau plot yang berbeda dari setiap cerita. Setiap ingatan pasti membantu seseorang menciptakan dan memperkuat jalur otak. Membaca juga dapat menstabilkan suasana hati. Tidak hanya itu, membaca bisa menjadi latihan otak yang bagus daripada hanya menonton TV atau mendengarkan radio. Nomor 5, menambah kosakata. Jika kamu sering membaca, itu juga membantu memperluas kosakata kamu. Semakin banyak kosakata baru yang dikenal, baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya, kosakata yang luas tentu menambah kemampuan dan rasa percaya diri kita untuk mengungkapkan suatu pendapat, terutama di depan umum. Jika selama ini kamu kesulitan menyusun kata-kata yang tepat, membaca akan membantu kamu mengatasinya. Membaca berbagai buku secara rutin akan memberikan kosakata yang lebih bervariasi. Tentunya, hal ini dapat membantu kamu dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Kata-kata yang kamu tulis dalam kosakata yang lebih beragam, lebih bermakna, dan memiliki interpretasi yang cukup luas. Nomor 6, membantu merangsang keterampilan berpikir analitis. Ketika membaca sebuah buku, misteri atau genre tertentu, pastinya akan dipaksa berpikir dan terbawa dalam naskahnya. Kemudian, kamu akan mulai menebak-nebak dan menganalisa apa yang akan terjadi dalam alur cerita tersebut. Kemampuan untuk menganalisis ini merupakan sesuatu yang dapat kamu tingkatkan melalui baca buku, terutama dalam bacaan tertentu yang dapat membawa kamu berpikir semakin kritis. Di sisi lain, manfaat membaca buku bagi anak juga mampu merangsang imajinasi dan kreativitas. Seperti yang kita tahu, dunia anak-anak adalah dunia bermain yang diwarnai dengan imajinasi dan kreativitas. Namun, setiap anak tidak mengalami tingkat perkembangan imajinasi yang sama. Dalam hal ini, ibu dapat mengasah daya imajinasi anak dengan membaca dongeng. Mulailah dengan membaca cerita dengan menggunakan intonasi yang tidak monoton dan gerakan tangan agar anak dapat membayangkan seperti apa gambaran cerita tersebut di dalam pikirannya. Nomor 7, membantu meningkatkan konsentrasi. Pastinya, dengan membaca, kamu dapat meningkatkan fokus dengan membaca dongeng.
dengan membaca cerita dengan menggunakan intonasi yang tidak monoton dan gerakan tangan agar anak dapat membayangkan seperti apa gambaran cerita tersebut di dalam pikirannya. Nomor 7, membantu meningkatkan konsentrasi. Pastinya, dengan membaca, kamu dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Semakin terbawa dalam alur buku tersebut, maka semakin kamu berkonsentrasi hanya pada cerita dan tulisannya. Hal ini akan memberikan dampak yang baik dalam pekerjaan atau rutinitas harian kamu. Tentu saja, kamu juga bisa menerapkannya ke dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang membutuhkan konsentrasi tambahan. Hal yang utama tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, fokus dan konsentrasi memang sangat diperlukan dalam mengerjakan sesuatu. Banyak buku yang juga mengajarkan cara meningkatkan konsentrasi, misalnya dengan cara meditasi dan sebagainya. Namun, sebenarnya ada teknik sederhana yang dapat meningkatkan konsentrasi, terutama dalam belajar atau membaca buku. Rahasia konsentrasi tersebut ada pada kemampuan untuk membangkitkan minat terhadap apa yang ingin dibaca, dipelajari, atau dikerjakan. Nomor 8, membantu meningkatkan kemampuan menulis. Manfaat membaca adalah dapat meningkatkan writing skill seseorang. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah buku yang dibaca. Karena membaca buku akan membuat seseorang memiliki wawasan. Dengan wawasan itu nantinya akan dituangkan ke dalam tulisan. Misalnya, jika kamu belum mengetahui apa tentang pengetahuan alam, apakah mungkin kamu bisa menceritakan tentang pengetahuan alam lewat tulisan? Tentu saja tidak. Kamu harus mempelajari terlebih dahulu tentang pengetahuan alam tersebut dengan membaca ataupun melihat video. Begitu juga pada saat kamu ingin menulis. Setidaknya, kamu harus menguasai apa yang akan kamu tulis itu. Salah satunya dengan membaca buku. Ditambah lagi, dengan membaca buku, kamu akan lebih paham tentang bagaimana memilih kata yang tepat, bagaimana membuat kalimat efektif, bagaimana alur ceritanya, dan masih banyak lagi. Nomor 9, membaca buku dapat memberikan ketenangan. Selain sebagai hiburan, manfaat membaca adalah membawa kedamaian batin serta ketenangan yang sangat besar. Membaca dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, telah terbukti membantu orang yang menderita gangguan mood tertentu dan penyakit mental ringan. Inilah manfaat membaca buku yang sering orang abaikan. Sebab banyak orang yang beranggapan bahwa stres. Padahal manfaat membaca buku adalah mengurangi stres dan memberikan ketenangan secara tidak langsung. Nomor 10, sebagai hiburan. Tak melulu hal yang serius, ternyata membaca dapat menjadi hiburan yang paling bermanfaat. Mungkin kamu tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, seperti halnya jika kamu berlibur di luar negeri. Cukup dengan membaca kamu bisa mendapatkan hiburan sekaligus pengetahuan yang dapat kamu gunakan hingga hari tua nanti. Manfaatnya tentu jauh lebih banyak dibandingkan biaya yang kamu keluarkan untuk membeli buku. Investasikan masa depan kamu dengan hiburan bermanfaat seperti membaca. Nomor 11, membaca buku mencegah penurunan fungsi kognitif. Seperti yang diketahui, kemampuan mengingat seseorang akan semakin menurun seiring bertambahnya usia. Namun, beberapa penelitian menyatakan bahwa membaca dapat membantu bahkan mencegah penurunan kemampuan kognitif. Bahkan dapat membantu mencegah bentuk gangguan kognitif lebih parah seperti Alzheimer. Penelitian dari Rush University Medical Center in Chicago yang dipublikasikan di jurnal Neurology pada tahun 2013 menunjukkan sebuah fakta bahwa membaca dan kegiatan yang menstimulasi otak lainnya dapat memperlambat demensia. Nomor 12, membantu meningkatkan kualitas tidur. Terakhir, menggunakan smartphone sebelum waktu tidur memberikan dampak yang tidak baik, antara lain dapat mengurangi durasi tidur dan menurunkan kualitas tidur. Seperti yang disampaikan dalam penelitian yang dipublikasikan di Social Science and Medicine, hal tersebut dikarenakan oleh cahaya yang berasal dari layar smartphone dapat menurunkan produksi melatonin di dalam otak, sebuah hormon yang
dapat menurunkan produksi melatonin di dalam otak, sebuah hormon yang mengingatkan untuk tidur. Oleh sebab itu, penting halnya untuk menukar kebiasaan menggunakan smartphone dengan membaca sebelum tidur. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Mayo Clinic bahwa menciptakan kebiasaan membaca sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Kapan terakhir kali kamu baca buku? Menurut William Mir, kamu harus menjadikan membaca bentuk panjang sebagai latihan harian untuk kesehatan otak yang lebih baik, setidaknya selama 15 menit. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kamu suka, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita lebih semangat untuk membuat video yang lebih menarik lain. Nah, anak-anak, itu adalah video manfaat dari membaca. Nah, sekarang Ibu akan membagi dua kelompok ya, berarti ya, dua kelompok untuk berdiskusi gitu ya. Coba ini Tina, Intan sama Anissa ya, yang ini berarti berdua ya. Ibu akan memberikan diskusi gitu ya. Kita bikin dua kelompok ya. Nah, Ibu membawa sebuah buku cerita. Ini judulnya Aku Berbeda. Nah, di cerita ini mencerita beda. Nah, di cerita ini menceritakan tentang 3 jenis ayam. Ada papas, ada keko, dan ada cici. Ini berbeda warna bulunya. Tapi papas itu tidak mensyukuri, tidak suka dengan warna kulit bulunya. Karena warna bulunya itu putih bagaikan kapas. Nah, seketika ia mendapatkan bahaya, tetapi berkat warna bulunya itu dia selamat. Nah, di cerita ini terdapat pesan bahwa kita itu harus mensyukuri apapun itu perbedaannya. Apa yang Tuhan kasih kepada kita harus disyukuri. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok bertiga, berarti ini berdua ya? Nah, ini berdua juga ya. Coba kalian baca isinya apa, baca dulu. Coba baca dulu ya. Nah, coba Ibu kasih waktu beberapa menit untuk kalian membaca. Kalian baca ya. Seru ya di isi ceritanya. Aku berbeda. Sudah? Ya, di situ ada papas, ada keko, ada cicit yang beda jenis warna. Sudah? Sebentar lagi, Bu. Sudah ya? Kita lanjut
buat diskusi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Coba kelompok 1 silakan ke depan presentasikan apa ide pokok yang ada pada cerita Aku Berbeda. Semuanya. Boleh semuanya boleh. Ide pokoknya apa? Coba. Boleh. Ide pokoknya apa? Di cerita tersebut. Coba ide pokoknya apa? Coba. Kita Bu harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Tidak Oke. boleh Hebat. Ada lagi ide pokoknya sama? Sama Bu. Sama. Terus tidak boleh ini, tetap bersyukuri saja, jangan melihat orang lain. Wah, dia mah lebih bagus, padahal kita juga memiliki kelebihan. Oke, Ya. bagus. Bentar ya. Mau juga ide pokoknya? Mau sedikit Bu. Iya, so. Jadi yang pertama kita menghargai perbedaan. Terus kita yang tadi kata teman saya harus bersyukur atas perbedaan itu karena mungkin dari perbedaan itu ada hikmahnya Bu, ada keuntungannya gitu. Oke, baik, bagus. Kalian anak pintar. Yang dulu. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih tanggapan dari kalian mengenai ide pokok yang mereka jelaskan. Apa tanggapannya? Menurut saya setuju banget ya Ibu tanggapannya karena memang di sini juga sudah dijelaskan kalau kita tuh harus bersyukur gitu dalam perbedaan yang ada gitu, harus mensyukuri dan harus Ya, tidak boleh harus tidak punya kelebihan masing-masing. Ada Jadi jangan kekurangan, ada ya kelebihannya. Oke, baik. Terima kasih kalian anak pintar. Duduk ya. Nah, anak-anak, kesimpulan dari cerita tersebut berarti apapun itu perbedaannya kita harus bersyukur karena itu ciptaan Tuhan. Baik. Konsep 2. Nah, konsep 2 itu bertemakan literasi yang menyenangkan. Sebelum masuk ke konsep 2, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak arti literasi itu apa? Membaca Bu. Membaca, ada lagi? Menulis. Ada lagi? Sudah? Sudah, coba beri tepuk tangan buat yang sudah jawab. Nah, literasi secara tradisional itu dijelaskan bahwa literasi itu sebagai kemampuan membaca dan juga menulis. Tadi benar kata Anissa dan juga Dini. Nah, di literasi yang menyenangkan ini ada sebuah permainan puzzle cerita bergambar yang menyenangkan. Permainan puzzle cerita bergambar adalah salah satu alat edukasi untuk kalian yang efektif agar permainan ini bisa menyusun potongan gambar yang telah diacak-acak. Nanti akan menjadi sebuah gambar yang utuh. Nanti juga kalian ada untuk bekerja sama, meneliti atau misalnya melihat ini apa, gambar apa, ini gambar apa. Nanti kalian ada diskusi ya. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk menyusun gambar puzzle. Nah, coba Ibu akan bagi dulu ya. Yang ini 1, 2, 3. Yang ini 1, 2. Nanti setiap kelompoknya akan maju ke depan untuk menyusun puzzle. Coba kelompok yang pertama dulu sini maju. Nah, kalian nanti bekerja sama untuk menyusun puzzle ini. Siap? Siap Bu. Oke, coba. Yang mana? Yang ini Ini kemana? Sini. itu di bawah, di atas. Terus Oke, di bawah. yang itu tuh, yang nah itu di atas itu. Nah,
Iya. Iya benar. Itu yang Terus yang enggak ini ke atas. Itu Ini bisa ke sana dulu. Nah, Dulu. iya. Ibu mana yang mana? Ini ke Ah sini. itu tuh, itu yang Nih. ujung ini. Ibu atas. Nah, ini sini. sini kayaknya. Nah, Sini. di atas ini ibu. Di atas nah, yang di bawah ini ibu. Yang itu tuh. Nah, salah. Itu kan. Salah. Ayo. Yang Ini. ini. Ibu Yang ini. Yang ini ke sini Ya, ibu. Oke, Nah, ya betul. Ini kan ke bawah. Iya, ke bawah Ya, ini. di situ. Di sini Nah, ya. iya iya. Kepalanya di mana ini kepalanya? Iya, Ya. iya, ibu. Itu hijau. Yang hijau kemana ya? Ke Bisa? sini, Bu. Sini ya. Ayah. Tuh. Bisa hijau lagi. Ya. Nah, ini ke sini, Bu. Ini ke sini. Di sini. Iya. Bukan, salah. Yang Seperti mana? yang Ketutup. ketutup di bawah di belakang, Bu. Ini. Belakangnya, Bu. Ibu itu dua ibu di belakang. Ya, Ini kemana? Yang kaki ini ke sini, Bu. Yang Ini ke sini. Tuh, Bukan. Salah. Oke, yang ini. Ya. Nah, itu disambung sama Ini ke sini. Ini ke sini. yang Ini ke sini, Bu. Tuh, Ini. Ini ke sini mana sih? Ini. Nah, ini. Ya, udah. Nah, Kemana ini. ini? dan itu ibu. Kemana? Ya di sana. Ke situ, Bu. Tinggal sambungin aja, Bu. Wah, susah ya. Nah. Sebentar, jangan dulu. Nah, sekarang karena puzzle-nya sudah tersusun, coba kalian lihat gambarnya mereka sedang apa? Sedang sampai Sedang kita Oh, maju. bercerita. Coba sekarang jelaskan kepada teman-temannya gambar tersebut itu bercerita tentang apa? Coba. Nah, coba ke teman-temannya ini bercerita tentang apa dari gambarnya? Ada yang tahu tidak dari kelompoknya? Teman-teman, ini tuh sebenarnya seksi ya. Ini tuh ada seorang ibu di taman sedang membaca buku bercerita kepada anaknya. Anaknya itu senang. Jadi seakan dia tuh senang banget gitu ke buku. Jadi kayak tiduran ibu gitu di taman gitu, teman-teman. Indah banget kan? Yeay. Nah, dia mau menambahkan temannya? Ya, ayo kita ke. Aduh. Ya, sama. Udah sama. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Nah, coba sekarang kelompok yang kedua. Nih, ayo cepet maju ke depan yang kedua. Cepet. Ini di ujung. Ini di ujung. Bentar. Ini di ujung. Ini berarti ke sini. Mana? Pokoknya ini Bu yang sudut-sudut ini Bu. Sudut-sudut Ini, dulu. Ini. Ini ke sini. Ini apa Bu? Itu orang itu. Di sini. Oh, ini ke Ayo bawah. sini. Oh, Ya. Lalu Ini ke sini. ini kemana? Ini yang ini Bu. Oh, Ini yang kepalanya ini. ini berarti. Nah, terus. Ini ke sini Bu. Mana Ya, yang ini? yang ini Bu. Ini ke sini dulu Bu. Ini ke sini. Bentar. Ini Bu ke sini. Ke sini. Oh, ini ke Ayo bawah. sini. Oh, ini Ya. Lalu Ini ke sini. ini kemana? Ini yang ini Bu. Oh, Ini yang kepalanya ini. ini berarti. Nah, terus. Ini ke sini Bu. Mana Ya, yang ini? yang ini Bu. Ini ke sini dulu Bu. Ini ke sini. Bentar. Ini Bu ke sini. Ya, satu-satu ya. Sabar ya. Kok marah-marah sih? Ini ke sini. Udah nggak sabar pengen beres kayaknya. Ya, lanjut. Kemana lagi? Ini ke sini. Ini ke sini. Ya. Nah, Apalagi ya kepala mana kepala satu lagi kayaknya di sini Bu ketutup Bu. tutup. Sebentar ya. Ini Bu, Sudah. semuanya. Ini Bu, ini dulu Bu. Ini
ini ke ya ya benar. Ini ke Mana? Oke. Ayo tinggal lagi. Ini ke sini. Jadi kemana? Ke sini. ya ini Bu, ini ke sini. Atas. Nah, itu terakhir Bu. Oke, tepuk tangan. Coba dilihat dulu gambarnya. Nanti kalian jelaskan gambar itu tuh bercerita tentang apa? Tentang anak-anak yang sedang bermain dan bernyanyi, Bu. Oke, coba jelaskan ke teman-temannya. Bernyanyi dan bermain bersama teman mereka bahagia sekali. Nanti. Itu di mana? Teman-teman itu di mana? Taman. Oh, di padang. Iya, mataharinya kok bintangnya bagus. Itu balon. Itu balon, ya. Ada burung juga. Iya. Sepertinya mereka sedang menyanyi dan menari karena ada pom-pom. Jadi ini ke sana ya nanti. Apa kalian mau menari? Vacationing is an art, Terima kasih ya. and the park beaches are your canvas. Stroll along sun-soaked beaches, unwind. Oke. Nah, di sini nih, apa yang kalian dapatkan tadi setelah menyusun puzzle? Seru Bu. Dengan cerita Lili dan buku ajaib. Suatu hari, Lili menemukan sebuah buku tua di loteng rumahnya. Saat ia membukanya, buku itu mengeluarkan cahaya yang terang dan membawanya ke dunia fantasi yang penuh dengan istana, hutan ajaib, dan makhluk-makhluk aneh. Lili bertemu teman-teman baru seperti peri kecil dan naga bersahabat yang membantunya untuk menghadapi sebuah tantangan. Di dunia itu, Lili harus memecahkan teka-teki kuno untuk menghentikan penyihir jahat yang ingin mengambil alih dunia fantasi tersebut. Nah, dengan keberanian dan kecerdasannya, Lili berhasil mengalahkan penyihir itu dan mengembalikan kedamaian. Setelah misinya selesai, buku ajaib itu membawanya kembali ke rumah. Sejak itu, Lili menjadi lebih percaya diri dan belajar bahwa keberanian, kepintaran, dan juga kebaikan dari hati bisa mengatasi rintangan apapun. Nah, coba ada yang mau mendeskripsikan hal-hal mengenai tokoh yang ada di cerita tadi dan makna apa yang didapat melalui cerita tersebut. Oke, boleh. Dena, berani ya? Bersama teman akan membuat kita dapat melewati semua rintangan. Oke, hebat. Ada lagi yang mau berpendapat? Aku Oke. intinya kita harus berani kalau mau berhasil. Bu. Oke, betul. Nah, terima kasih buat anak-anak. Nah, dari sini kita belajar bahwa keberanian dan kebaikan hati bisa mengatasi rintangan apapun. Berusaha membaca buku cerita, mau apapun judulnya atau mau apapun ceritanya, supaya kalian bisa mempunyai harapan baru atau pengetahuan baru.
Sudah? Udah Bu. Udah? Udah Bu. Wah, bukan ya. Ya, sok diisi dulu. Isi dulu, coba. Ibu aku pusing. Yo, simak ceritanya. Udah kok. Oke, terima kasih Anissa. Coba yang lainnya udah? Oke, ditunggu ya. Aku Udah, Dek Tina? Oke, sudah. Ibu yang udah pada pulang. Jangan dulu Mau pulang pulang. pengen main. Jangan, dulu sebentar ya. Anak. Udah? Udah ya, pulang ya. Ibu bentar ibu. Pulang udah. Udah, oke. Oke. Ayo dong, aku Ya, mau pulang. oke, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, kalian sudah mengisi. Nah, apakah seru? Seru. Jadi baru mengisi lembar pertanyaan ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan satu persatu nih. Coba tuliskan intisari atau pesan baik dari topik 15, yaitu literasi membaca cerita bergambar. Intisari atau pesan yang baik dari topik 15, yaitu literasi membaca cerita bergambar. Kalau sudah, kalian tempelkan ke depan ya, satu-satu ya. Satu. Kalau udah, Udah, Bu. bisa ke depan tempelkan. Ibu kasih nama enggak? Boleh. Tanda tangan aja Bu ya. Ya, Udah ibu. bisa tempelkan ke depan. Ibu susah. Awas jatuh. Udah, bisa. Wah, bagus. Ayo, siapa lagi yang sudah? Coba. Oke ya, sudah. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian ya. dari Sudah, topik Ibu. ini. Sudah Bu. Oke, anak-anak. Ini Bu. Ada yang belum mengisi intisari dari topik 15? Sudah Bu. Sudah semua. Udah. Jadi apa intisarinya barusan yang kalian tulis, Intan? Kalian harus rajin membaca sehingga kalian akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Coba diulang. Apa intisari dari topik 15? Bercerita, membaca, akan menambah wawasan. Oke. Aku, Bu. Oke, apa? Kalau aku mah gini Bu, membaca itu selain menambah ilmu dan wawasan pengetahuan Ibu, tapi membaca itu menyenangkan Bu. Oke, ayo. Jadi sama Bu kayak Bu Intan, jadi Intan, jadi membaca itu agar kita menambah pengetahuan. Kalau Tina apa ya? Intisari dan pesan yang baiknya dari apa ya? Ayo coba apa? Ayo. Terus bisa bikin pinter, Bu. Oke, jadi Apa lagi ya? apa lagi coba? Saya suka membaca. Suka membaca. Kalian suka membaca? Suka, Bu. Kita sekali. Kalian suka membaca cerita apa? Coba tahu. Cerita
bisa menjadikan kita cerdas. Tidak hanya membaca kata-katanya saja, tapi bisa memahami pesan dari gambar yang ada pada buku cerita. Nah, anak-anak, di sini topik 15 ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa dengan literasi kita akan lebih cerdas dan memahami apa yang ada pada bacaan atau tampilan, baik tulisan maupun gambar. Ibu, aku sama ibu aku suka dibawa ke Gramedia buat buku-buku biar aku pinter katanya. Kalau aku ke perpustakaan. Aku mah ibu suka ada saudara aku kan suka bawa buku cerita. Dia itu kerja di kota, ibu katanya ini buku cerita sejarah, baca aja lucu, ibu banyak gambarnya. Apa kalian membacanya sendiri? Ya, Bu. Iya bu, sendiri aja. Aku kan udah pinter baca, Bu. Oke, jadi kalian suka membaca itu dalam sehari berapa kali? 2. Tiga ibu. Ibu kalau aku ya setiap ada waktu kosong pasti membaca karena aku tuh suka main sama teman-teman. Oke. Tadi yang kalian simak dari video manfaat membaca, coba ada yang ingat tidak? Aku tahu, Bu. Aku Menambah wawasan untuk mental, daya ingat, janda demensia sama pikun juga, terus untuk ketenangan hati. Biar pinter kali ya. aku